Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Tidak ingin menjawab, tapi ingin memberikan bahan supaya dapat direnung dan dapat dipahami. Dinyatakan oleh ulama bahwasanya maqasid syariah itu ada 5. Maksud daripada maqasid matlamat, target dan tujuan. Syariat ini diturunkan dengan hukum hakamnya, dengan ketetapan halal dan haramnya, dengan hudud dan undang-undangnya. Itu bertujuan untuk mengamankan 5 perkara daripada kehidupan manusia. Pertama, lil muhafadzati 'ala din, untuk menjaga agama. Makanya itu dalam agama kita orang yang murtad itu akan dijatuhkan hukuman mati. Yang kedua, untuk mengamankan harta dan kekayaannya. Makanya itu orang yang mencuri, yang merompak tangannya akan dipotong. Yang ketiga, untuk mengamankan nasab dan keturunannya. Makanya itu dengan seseorang yang berzina akan dijatuhkan hukuman rajam sampai mati, supaya tidak ada seorang pun yang terbabit mencemarkan nasab dan keturunannya. Yang keempat, untuk mengamankan kehormatannya. Makanya itu sesiapa saja yang menuduh tanpa bukti dengan terang-terangan 4 orang saksi daripada laki-laki yang merdeka, maka dengan si penuduh tadi itu akan dijatuhkan hukuman subatan atau hukuman cambukan sebanyak 80 kali. Kemudian yang kelima, untuk menjaga akal pemikirannya supaya jangan sampai jadi nyanyuk, supaya jangan sampai jadi teler, supaya jangan sampai jadi mabuk. Kita boleh menghayalkan negara manapun kalau pada itu dengan pemimpin-pemimpinnya sudah mabuk dengan khamar, sudah mabuk dengan minuman keras, tidak ada kebaikan yang boleh kita nantikan daripada mereka. Jelas, agama, jiwa raga, kehormatan, nasab dan keturunan. Yang kelima itu adalah akal pemikiran. Itu namanya maqasid syariah. Saya tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi subuh, tapi memberikan satu masukan. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dengan beliau ini pernah berkawin dengan sejumlah tidak kurang daripada 80 orang perempuan. Banyak. Kita lebih daripada 1 pun masalah. 2, problem. 3, luar biasa. 4, kiamat akan tiba. Betul Tuhan Haji. Kalau kita pada masa istri 1, supaya kita jangan terlalu menghayal terlalu jauh. Kalau pada masa kita istri 1, insya Allah, kalau seandainya diri kita itu kita modali dengan sifat sabar dalam 30% itu sudah cukup. Tapi kalau kita istri 2, kita harus membekali diri kita dengan sifat sabar, dengan sifat tabah, harus 150%. Kalau sampai 34 Tuhan Haji kena ada sabar 600%, kalau tidak hancur rumah tangga kita. Ini dengan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berkawin, pernah menikah, mengihsan sejumlah tidak kurang daripada 80 orang perempuan. Di zaman Khalifah Umar, beliau dituduh melakukan perbuatan zina. Jangan dikait-kaitkan. Saya hanya setakat menceritakan kejadian masa lalu, sebab kita tidak mengisi atau tidak menerima jemputan atau katakan kuliah pada dalam hal ini untuk komen, mentahdik, mengomentari tentang apa yang diberitakan dalam kabar kita atau dalam media massa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sahabat Nabi sudah pernah berkawin dengan 80 orang perempuan, dituduh melakukan perbuatan zina, itu dahsyat sekali. Kalau dengan seorang muslim, itu suatu perbuatan yang terkutuk. Bagaimana kalau sampai dengan seorang daripada sahabat, bukan sembarang sahabat yang pernah berkawin dengan sejumlah tidak kurang daripada 80 orang wanita, disiasat oleh Sayyidina Umar. Datang tampil 4 orang saksi.
Satu persatu daripada penyaksian saksi yang pertama, kedua, ketiga, dan yang seterusnya. Yang pertama, kedua, dan ketiga dengan penyaksian yang sama, menyatakan, menceritakan, menghabarkan persis seperti apa yang telah nampak di depan mata kepala mereka yang membuktikan bahwasanya sahabat yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah telah terbabit melakukan perbuatan zina. 3 penyaksian, tidak boleh di tempat yang berbeda-beda Tuan Haji, tidak boleh serentak, satu persatu secara bergiliran, supaya jangan sampai nanti mereka bersekongkol. Setelah 3 penyaksian daripada dewan saksi, dipasangnya dengan saksi yang keempat. Kalau saksi keempat dengan penyaksian yang sama, maka dengan Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah akan dijatuhkan hukuman rajam, dilontar dengan batu sampai mati. Masya Allah, tabarakallah. Saksi yang keempat nampak kelihatan anak muda, tegas, gagah dan perkasa. Jadi kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang Han tengok? Saya nomor guna bahasa Kedah, bahasa kami. Han tengok apa? Jadi kata si pemuda tadi itu, saya nampak di depan mata kepalaku, mohon maaf, seribu maaf kepada yang belum kawin. Saya nampak di depan mata kepalaku, kedua belah kaki perempuan itu ada di pundaknya. Maksudnya di pundak sahabat Nabi tadi itu, kedua belah kaki perempuan tadi itu ada di pundaknya. Tapi yang selebihnya daripada itu aku tidak nampak. Saya mengucapkan Allahu Akbar. Sebab itu penyaksian masih belum cukup. Kalau setakat tengok kaki di sini saja, aku tengok beliau sedang berhadapan dengan perempuan, kaki kedua belah kaki perempuan tadi itu ada di pundak, tapi tidak pasti apakah seperti yang Nabi kita katakan kepada Sayyidina Ma'es. Sayyidina Ma'es mengaku bahwa itu pun Nabi kita tolak. Kadhalatu ya Rasulullah, akin alayyal had tahirni, bersihkan aku ya Rasul. Kenapa datang minta dibersihkan dengan bagian yang lebih? Sebab aku terbabit melakukan perbuatan zina. Nabi kita pusing macam itu. Datang lagi dari hadapan sini, mengaku pula aku telah melakukan perbuatan zina. Nabi kita putar lagi ke hadapan sana, sampai mengaku 4 kali. Setelah 4 kali dari muka belakang samping menyamping, baru Nabi kita tanyakan, abika junun, haniki laka, abika sabar, asabran anta, apakah kamu ini mabuk? Tak, gila, tidak, sedar, iya. Atarifus zina, hang tahu tak zina itu apa? Jadi kata dia, seperti hubungannya berlangsung antara laki-laki, antara pasangan dua laki istri. Nanti kita minta penjelasan kembali, apakah seperti dengan birwat masuk ke dalam mukholah, birwat ke dalam mata, masuk ke dalam wadahnya itu, apa namanya, tubuh belah namanya. Apakah seperti dengan timbang masuk ke dalam telaga? Itu yang namanya zina. Nabi kita bersabda, antara syamsa taliyatan, apakah tengok matahari terbit? Orang bagi ini dihampirkan. Selama setelah kita tengok matahari, seperti itu kita baru boleh menjadi saksi. Tapi kalau remang-remang dengan keadaan yang tidak pasti, saya tidak berniat kepada siapa-siapa, tapi ini menceritakan satu kejadian pada saat itu. Ternyata ketika pemuda dari itu mengatakan, yang nampak di depan mata kepadaku, kedua belah kaki tadi itu sudah terletak di sini nih, tapi yang itu tuh aku tak nampak, aku tak tengok apakah ada di dalam atau bagaimana. Sehingga langsung takbir dan beliau jatuhkan hukuman had beliau sebab 80 kali kepada saksi yang pertama, saksi yang kedua, saksi yang ketiga, karena jumlah bilangan penyaksian masih belum sempurna. Siapa yang berani merekayasa, siapa yang berani membuat-buat hal-hal yang licik, kotor semacam itu, kalau pada itu akan jadi semacam itu hukumannya menurut syariat dan agama kita. Kembali kepada tasawuf tadi itu, Masya Allah. Jadi bagaimana cerita tadi itu? Ini jadi masalah juga. 3 yang menyaksikan, dia macam ini. Rupa-rupanya sudah diselidiki, rupa-rupanya sudah dipastikan. Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah tadi itu berkawin dengan seorang perempuan yang mempunyai
Saudari mirip rupa kembar dua dengan istri beliau. Jadi dikira oleh yang ketiga tadi itu melakukan hubungan zina secara haram. Pada beliau bergaul dengan istri beliau sendiri. Jadi Allah jaga tidak akan mungkin berlaku perkara-perkara semacam itu dengan mereka-mereka yang telah mendapatkan kehormatan untuk bersama Rasulullah SAW. Kalau dengan seorang guru boleh mengawal muridnya daripada jauh, murid sedang sibuk mungkin dengan laptopnya atau juga dengan tayangan lucahnya, ternyata dengan dia dari jarak jauh sekali memberikan tugas, tengok kami itu, yang terperanjat. Bagaimana suara itu boleh datang semacam itu? Ini hubungan akrab, hubungan batin antara guru dengan murid. Bagaimana kira-kira kalau dengan sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi untuk kita meneruskan kuliah kita pada pertemuan kita di malam hari ini, kita masih ada waktu dalam 30 detik lebih sedikit, 30 menit atau 40 menit untuk kita teruskan kuliah kita. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan setelah di akhir majelis. Jadi kita ada esensi yang kita diskusikan jelas. Saya tidak akan membacakan semuanya, hanya isi kandungan yang ada di dalam kitab ini. Misalnya pada muka surat 10 boleh ditengok di situ ulasan dan keterangan daripada itu. Apa permasalahan? Permasalahannya kita ini dituduh. Kita belajar ilmu tasawuf. Kita belajar kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu menurut mereka diantara daripada kitab yang patut dibakar dan dihancurkan ke dalam laut. Kitab itu memang pernah dibakar, pernah diharamkan. Tanya saja kepada aslana sama saja. Mesti dengan jawabannya tak boleh kita baca kitab tasawuf disebabkan karena dikatakan dalam kitab tasawuf itu adalah satu bidang ilmu yang kita tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tuan Haji, kalau nak tahu salafun saleh saat ketika ilmu ihsan itu subati dan sehati dalam kehidupan mereka, maka di mana saja mereka berada, mereka tidak membedakan antara keadaan dengan keadaan, antara waktu dengan waktu. Aku di pasar, aku di office, aku di rumah, aku di masjid, aku di mana saja, aku senantiasa selalu berada di bawah pengamatan Allah dan pemeliharaan Allah Jalla wa'ala. Saat ketika itu menjelma dalam benak kepala mereka, dimanapun mereka berada, mereka tahu diri. Tidak akan ada tempat yang tercemarkan dengan sikap dan kelakuan daripada mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini aku sedang bersama Allah dengan ilmunya Allah, dan aku sedang bersama para malaikat-malaikat yang berkerumun bersama kita. Sehingga kalau tidak ada orang yang melihat, tidak perlu ada orang yang memberikan teguran, tidak perlu ada orang yang melihat, tidak perlu ada orang yang terasa itu juga tersinggung. Yang walaupun dia sedang sendirian berada di rumah Allah Jalla wa'ala, akan terkawal, dirinya akan terkawal adanya. Kenapa? Sebab dia meyakini dia sedang berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi sebut tadi itu kan saya sebut tentang handset. Kalau yang hadir di masjid hanya jadi segitu jalan. Jadi kalau ada ilmu suluk, ilmu tasawuf, itu tidak akan mungkin berlaku semacam. Kita akan duduk dengan penuh tamadun, dengan rasa sopan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Apalagi kita sudah disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin dengan kita duduk ataupun juga melakukan suatu aksi atau melakukan suatu aktiviti atau dengan suatu kegiatan yang kalau pada waktu kita di hadapan menteri saja kita tidak akan melakukan. Bagaimana kalau pada waktu kita sedang berada di hadapan Allah dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat? Itu namanya